Kemudian soal PPN 12% ya. Ini kan undang-undang dibuat beberapa tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu undang-undangnya? Tahun 2021 ya. Itu undang-undang tahun 2021 yang kemudian di situ ada klausul diterapkan tahun ini begitu kan. Paling lambat paling lambat 1 Januari 2025 itu klausulnya kan begitu. Nah, maka sebetulnya pertama sebagai kebijakan itu sudah jadi keputusan politik, sudah jadi undang-undang. Masalahnya itu, ini sudah jadi undang-undang. Dan undang-undang itu sudah menyatakan diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 gitu. Nah, tentunya ada logika di situ bahwa sampai dengan tanggal 1 2025 mestinya ada hal-hal yang dipersiapkan supaya memungkinkan untuk penerapannya tanggal 1 Januari 2025. Nah, maka ya pemerintah saya kira bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, buat kita rakyat publik ini, yes, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin agak telat kita ikut ngomong soal ini. Sudah jadi undang-undang gitu. Mestinya dulu-dulu kita diajak ngomong juga, tapi 2021 itu kita nggak terlalu dengar soal ini. Nah, mestinya saya tempo hari saya mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat ini butuh penjelasan yang lebih lengkap tentang kenapa harus ada kenaikan 12%. Apa yang menjadi alasan urgensi dari kenaikan pajak itu, dan apa yang bisa dijanjikan sebagai benefit untuk rakyat kalau itu naik. Kan ini bahan diskusinya harus itu, sehingga kita bisa bicara. Nah, sementara hal-hal ini memang belum cukup keluar dalam perbincangan publik gitu ya. Nalar fiskalnya bagaimana, bisa kita harus naik, ini kebutuhannya apa sih gitu, dan sebagainya. Tapi itu sudah jadi undang-undang, dan menurut saya sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah berdiskusi lagi dengan DPR gitu loh. Undang-undangnya begini gitu loh. Kalau pemerintah punya pertimbangan tertentu, ya saya kira memang ya perlu bicara dengan DPR. Logika formalnya kan begitu. Nah, kalau ada keinginan untuk melibatkan publik di dalam wacana itu, nah, bisa diselenggarakan wahana-wahana yang memang secara sengaja diciptakan untuk mewadahi diskusi publik itu. Ya, ini kan menyangkut hal yang memang yang cukup kompleks ya. Soal fiskal itu kan nggak semua orang ngerti. Saya itu 3 kali 275 itu aja mikirnya lama kan. Jadi tidak gampang gitu. Ya, tidak semua sebetulnya punya otoritas untuk ikut ngomong gitu ya. PBNU ini sendiri, apalagi saya sebagai pribadi, PBNU secara kelembagaan ini juga belum punya sebetulnya instrumen yang punya otoritas untuk ikut ngomong soal itu. Maka yang bisa kita lakukan ya mendengar dan kemudian mungkin bertanya untuk minta penjelasan lebih banyak mengenai hal ini. Nah, kemudian yang sudah ya, monggo. Hanya barang-barang mewah saja yang Oh, yang ini barang mewah. Ya kalau bisa, ya. Kalau kuat beli barang mewah kan kuat bayar pajaknya, insya Allah ya, masa enggak. Monggo. Udah ditanya. Kemudian soal PPN 12% ya. Ini kan undang-undang dibuat beberapa tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu undang-undangnya? Tahun 2021 ya. Itu undang-undang tahun 2021 yang kemudian di situ ada klausul diterapkan tahun ini begitu kan.
paling lambat Januari 2025. paling lambat 1 Januari 2025 itu klausulnya kan begitu. Nah, maka sebetulnya pertama sebagai kebijakan itu sudah jadi keputusan politik, sudah jadi undang-undang. Masalahnya itu sudah jadi undang-undang dan undang-undang itu sudah menyatakan diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 gitu. Nah, tentunya ada logika di situ bahwa sampai dengan tanggal 1 2025 mestinya ada hal-hal yang dipersiapkan supaya memungkinkan untuk penerapannya tanggal 1 Januari 2025. Nah, maka ya pemerintah saya kira bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, buat kita rakyat publik ini, yes, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin agak telat kita ikut ngomong soal ini. Sudah jadi undang-undang gitu. Mestinya dulu-dulu kita diajak ngomong juga, tapi 2021 itu kita nggak terlalu dengar soal ini. Nah, mestinya saya tempo hari saya mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat ini butuh penjelasan yang lebih lengkap tentang kenapa harus ada kenaikan 12%. Apa yang menjadi alasan urgensi dari kenaikan pajak itu, dan apa yang bisa dijanjikan sebagai benefit untuk rakyat kalau itu naik. Kan ini bahan diskusinya harus itu sehingga kita bisa bicara. Nah, sementara hal-hal ini memang belum cukup keluar dalam perbincangan publik gitu ya. Nalar fiskalnya bagaimana, bisa kita harus naik, ini kebutuhannya apa sih gitu, dan sebagainya. Tapi itu sudah jadi undang-undang, dan menurut saya sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah berdiskusi lagi dengan DPR gitu loh. Undang-undangnya begini gitu loh. Kalau pemerintah punya pertimbangan tertentu, ya saya kira memang ya perlu bicara dengan DPR. Logika formalnya kan begitu. Nah, kalau ada keinginan untuk melibatkan publik di dalam wacana itu, bisa diselenggarakan wahana-wahana yang memang secara sengaja diciptakan untuk mewadahi diskusi publik itu. Ya, ini kan menyangkut hal yang memang yang cukup kompleks ya. Soal fiskal itu kan nggak semua orang ngerti. Saya itu 3 kali 275 itu aja mikirnya lama kan. Jadi tidak gampang gitu. Ya, tidak semua sebetulnya punya otoritas untuk ikut ngomong gitu ya. PBNU ini sendiri, apalagi saya sebagai pribadi, PBNU secara kelembagaan ini juga belum punya sebetulnya instrumen yang punya otoritas untuk ikut ngomong soal itu. Maka yang bisa kita lakukan ya mendengar dan kemudian mungkin bertanya untuk minta penjelasan lebih banyak mengenai hal ini. Nah, kemudian yang sudah ya, monggo. Hanya barang-barang mewah saja yang tadi. Oh, yang ini barang mewah. Ya kalau bisa, ya. Kalau kuat beli barang mewah kan kuat bayar pajaknya, insya Allah ya, masa enggak. Detik, detik. Monggo. Udah ditanya. IDN